Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sesuatu dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, saling bernasihat menasihati di jalan kebenaran dan di jalan kesabaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita mempunyai rencana-rencana yang harus kita tuju. Ada tujuan-tujuan hidup yang telah kita buat dalam sebuah planning, yang kita buat dalam rencana-rencana kehidupan kita. Namun rencana itu adalah merupakan ikhtiar. Pengabulannya ataupun tercapainya rencana itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi sebuah ilmu yang namanya ilmu manajemen langit. Manajemen dalam pengertian yang umum adalah pengaturan. Manajemen dalam arti bahwa kita mengatur kehidupan kita, mengatur jalannya hidup kita agar bernilai ibadah, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langitan pengertian sederhananya adalah langit. Jadi pengaturan hidup kita ini adalah diatur juga oleh langit. Dalam artian yang sederhananya adalah bahwa kehidupan kita ini tidak lepas daripada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jalankan, insya Allah apapun profesi kita akan menemui kesuksesan, akan menemui keberhasilan, akan menemukan keberkahan di dalamnya. Namun sekali lagi, ilmu ini harus dibarengi dengan ikhtiar yang kuat, usaha yang penuh strategi, usaha yang cerdas, usaha yang memperhitungkan segala risiko. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah senantiasa meluruskan niat. Niat ini adalah sarana pertama kita menentukan kemana tujuan kita, kemana arah perjalanan hidup kita. Niat kita ini harus selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, niat kita harus kita berbaharui, senantiasa kita berbaharui. Jika dia bengkok-bengkok, kita cepat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan kembali bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kita mau dikatakan bukan orang muslim, ataupun kita dikatakan tidak berpuasa, tapi betul-betul kita menginginkan, kita berpuasa menginginkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, senantiasa berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang tua kita. Jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, jikalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup kita, perlakukanlah orang tua kita dengan baik. Ketika mereka masih lengkap, perlakukanlah ibu kita, ayah kita dengan baik. Karena itu adalah jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan bahwa ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya orang tua itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita
usaha kita mandek, usaha kita sering rugi, pekerjaan kita tidak ada yang beres-beres, hubungan kita dengan pasangan kita tidak ada yang beres. Coba cek hubungan kita dengan orang tua kita, atau coba cek hubungan kita dengan orang lain. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menjaga wudu atau gantung wudu. Wudu di sini adalah ketika kita batal, kita berwudu lagi, batal, berwudu lagi. Itu adalah sarana kita untuk mensucikan diri kita dalam rangka menjaga kebersihan fisik kita, menjaga kebersihan fisik kita. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan tentang berwudu. Tidak disangka bahwa ternyata dengan adanya COVID-19 ini, ya, salah satu pelajaran yang penting yang harus kita ambil adalah COVID-19 ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga kebersihan. Di mana-mana kita kemana-mana disuruh cuci tangan, habis pegang uang cuci tangan, habis ke ATM cuci tangan, mau masuk di mall cuci tangan, mau masuk ke pasar cuci tangan, mau masuk ke masjid cuci tangan, ya, dengan hand sanitizer ataukah dengan sabun. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bagaimana memaafkan orang lain. Ya. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain walaupun orang lain itu pernah menyakiti kita. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, ya, yang dijamin masuk surga hanya ini amalannya. Ya, ketika duduk-duduk bermajelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ahli surga. Sahabat itu merasa heran. Kemudian ada salah satu sahabat di situ ingin menyelidiki. Selama 3 malam dia bermalam di rumah sahabat tersebut. Ya, dia lihat tahajudnya sama aja dengan saya. Dia lihat bacaan Al-Qur'annya sama, salatnya sama. Akhirnya dia beranikan diri bertanya kepada sahabat, apa amalan yang engkau amalkan sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga? Sahabat itu mengatakan, saya hanya ketika sebelum tidur saya membaca doa dan mendoakan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya hari ini dan saya memaafkan mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan orang lain itu memang tidak gampang, memang tidak susah. Apalagi kalau mau memaafkan mantan, ini memang banyak orang yang susah untuk move on, ya. Tetapi ganjarannya besar, ganjarannya surga. Memang berat, ya. Karena surga ganjarannya, kalau ringan, ya kipas angin ganjarannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah salat tahajud atau salat lail. Ya. Salat tahajud ini keutamanya sangat luar biasa. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sepertiga malam itu malaikat, ya Allah Subhanahu Wa Taala turun bersama dengan malaikat lalu mencari, adakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku, adakah di antara hamba-hambaku yang meminta sesuatu kepadaku. Ternyata orang yang bangun sangat sedikit, dan orang yang bangun itu adalah orang-orang yang beruntung. Coba sahabat-sahabat sekalian lakukan ketika kita ingin keberkahan dalam hidup, ketika kita ingin usaha kita menanjak naik, ketika kita ingin memenangkan persaingan, ketika kita ingin hubungan kita dengan pasangan kita baik, lakukan ini salat tahajud atau salat lail. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, sahabat-sahabat sekalian, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kita tidak usah lagi membuat
perdebatan yang mana yang dimaksud salat lail, apakah salat tarawih ataupun salat tahajud. Itu semua adalah salat lail. Salat tahajud adalah salat lail, salat tarawih juga adalah salat lail. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah bersedekah. Bersedekah di waktu pagi. Kenapa di waktu pagi sebelum jam 9 pagi? Kenapa di waktu pagi? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada dua malaikat yang turun di pagi hari. Satunya mendoakan orang yang bersedekah dan satunya lagi mendoakan orang yang tidak bersedekah. Apa doanya malaikat yang pertama? Ketika ada yang bersedekah di pagi hari, maka malaikat yang pertama akan berdoa, ya Allah, berilah rezeki yang banyak, berkahi rezekinya, panjangkan umurnya, ganti dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Sebaliknya juga, malaikat yang kedua akan berdoa, ya Allah, tidak usah lancarkan rezekinya, biarkan saja masalahnya seperti itu karena dia malas untuk bersedekah. Sahabat-sahabat sekalian, sedekah ini Allah Subhanahu wa taala itu lebih suka kepada amalan-amalan yang berketerusan atau istiqamah walaupun kecil. Jadi kita agendakan dalam bulan suci Ramadan ini, ya, walaupun misalnya hanya 2.000, tapi sampai dengan 30 hari, ya, 2.000 pagi, 2.000 pagi seterusnya, ya. Jangan sampai kita bersedekah 1 juta tapi 1 tahun, ya, bersedekah 500.000 tapi 1 tahun sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai amalan-amalan yang walaupun kecil tapi itu istiqamah, walaupun kecil tapi itu berketerusan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita bersedekah misalnya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan makan. Itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa diberikan buka puasa tadi ini. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita memberikan buka puasa kepada beberapa orang, ya 30 orang, 300 orang, 100 orang ataupun 1.000 orang, itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ketika kita memberikan buka puasa itu kan suasananya lagi beda, ya, suasananya lagi keadaan wabah atau bencana. Kita memberikan sedekah kita memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini, itu pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya, ada banyak hadis dan banyak ayat. Barang siapa yang ingin diberkahi umurnya, barang siapa yang ingin ditambah rezekinya, barang siapa yang ingin dikeluarkan dari masalahnya, silahkan bersedekah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu manajemen langit ini yang saya sebutkan tadi, ya, senantiasa meluruskan niat, kemudian senantiasa menjaga wudhu, berbuat baik kepada orang tua, salat tahajud, bersedekah, ya, adalah rangkuman dari amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang di dalamnya mempunyai keutamaan yang luar biasa, ya. Di samping itu yang saya katakan tadi, kita mengamalkan ilmu manajemen langit ini, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Kita juga tidak boleh melupakan ikhtiar, ya, kita sempurnakan ikhtiar kita, senantiasa mencari jalan keluar, gimana penjualan saya bisa bagus kembali, gimana saya mendapatkan pekerjaan yang baik, seperti rekan-rekan yang ada di RCA ini harus terus berupaya berpikir mengeluarkan
strateginya, ide-ide kreatifnya supaya memenangkan persaingan radio di Kabupaten Bulukumba ini. Ya, supaya RCA ini menjadi satu-satunya yang didengarkan, radio yang didengarkan di Bulukumba. Tapi di samping itu tetap harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, misalnya ada keputusan yang dianggap bimbang, ya kita salat istikhara. Misalnya ada keputusan yang seperti ini, kita hadapkan ya. Kita hadapkan. Kemudian ilmu manajemen langit ini juga adalah dalam rangka kita selalu mengupdate status kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud kita itu semuanya adalah mengupdate status kita, ya status premium istilahnya kalau kita di dalam dunia medsos ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga 5 waktu. Kenapa? Karena kita ini hidup sebenarnya hanyalah menunggu waktu salat. Ya, subuh menunggu waktu duhur, duhur menunggu waktu asar, asar menunggu waktu maghrib, maghrib menunggu waktu isya. Jadi hidup kita sebenarnya ini hanya menunggu waktu. Ya. Jadi di sela-sela salat itu kita melakukan usaha-usaha dunia kita melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan kehidupan kita. Apalagi sahabat-sahabat sekalian di era pandemik COVID-19 ini, kita disuruh tinggal di rumah, stay at home, ya di mana-mana kita was-was. Ya tentunya ini juga berefek pada penghasilan kita. Para teman-teman kita, ya para sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai penjual, itu mengalami omset yang turun, ya mengalami penurunan omset. Nah, di tengah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencari solusi-solusi, ya solusi-solusi yang kreatif yang kira-kira bisa kita lakukan di era pandemik ini. Insya Allah selalu ada solusi ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu ada jalan keluar ketika kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan ilmu manajemen langit yang kita bisa amalkan ini tidak semuanya mungkin, ya. Kita jadikan salah satu di situ yang antaranya ahsanul amalah. Misalnya bagaimana kita menjaga wudhu kita, ketika batal kita wudhu lagi, ketika batal kita wudhu lagi, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan sangat sempurna. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan kita, marilah kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini kita berharap ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua. Ini adalah Ramadan yang paling berkualitas dalam kehidupan kita. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah untuk kita dan keluarga kita. Jangan lupa setiap kita bangun di sepertiga malam, kita doakan diri kita doakan saudara-saudara kita, yang lebih penting kita doakan kabupaten kita, bangsa kita supaya bebas dari COVID-19 ini. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.